Di Adana, kakek Shahin menjamu makan malam Bibi Vedia dan Zetin. Pada kesempatan itu, Bibi Vedia mengungkapkan bahwa dia benar-benar tidak menyangka kalau Aisyah masih mempunyai saudara. Selama ini yang dia tahu dari seorang Aisyah adalah dia hidup sendirian tanpa sanak family. Mirza tahu bahwa kakek Shahin bingung harus menanggapi bagaimana pernyataan Bibi Vedia ini. Oleh karenanya, dia alihkan pembicaraan Bibi Vedia dengan menawarkan makanan khas keluarga mereka. Zetin tiba-tiba menyela pembicaraan karena dia ingin buang air kecil. Dari sini juga diketahui bahwa Zetin ini belum disunat. Kakek Shahin menawarkan bantuannya untuk menjadi penyandang dana di acara sunatan massal Zetin. Bibi Vedia hendak menolak, tapi Aisyah membujuknya agar menerima tawaran kakeknya ini. Di kamarnya, Bibi Vedia meminta Aisyah agar kembali pulang dan rujuk dengan Ferit. Tapi Aisyah kelihatan masih tenggelam dalam bayang-bayang ibunya. Dia tunjukkan barang-barang peninggalan ibunya, jepit rambutnya, kardigannya. Elif masuk ke kamar Aisyah. Aisyah dengan penuh antusias menunjukkan Elif pada Bibi Vedia betapa wajah Elif sangat mirip dengan ibunya. Melihat Aisyah sangat senang dengan segala hal yang berkaitan dengan mendiang ibunya, Bibi Vedia tak bisa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, Azadeh melihat baliho penyelenggaraan pesta sunat massal di kota Antakya. Dia kaget karena dia merasa tidak menjadi sponsor acara ini. Lalu siapa? Dia telepon wali kota Antakya agar membatalkan acara ini, tapi wali kota menolak karena acara sudah terlanjur disiapkan. Di istana Sancakzadeh, Bibi Vedia mengundang Sinan dan juga Ferit agar datang di acara pesta sunatan Zetin. Malam hari pun tiba dan pesta sunatan massal mulai digelar. Aisyah dengan gaun merahnya tampak sangat mempesona. Bersama dengan Elif, dia bergoyang bersama anak-anak kecil menikmati musik pesta. Tak lama kemudian, Sinan dan keluarganya datang. Aisyah memperkenalkan mereka pada Elif. Sementara di dalam penjara, Hande dijenguk oleh Yaman. Pada kesempatan itu, Hande mendesak Yaman agar lekas mengeluarkannya. Di tempat lain, Husein marah-marah karena pengacaranya memberitahukannya bahwa uang di rekeningnya habis. Dia menduga Yaman telah mengambilnya tanpa sepengetahuannya. Dalam keadaan kesal karena ulah Yaman, Husein teringat dengan kata-kata Hande bahwa Adnan mempunyai putra ketiga. Dia menduga bahwa putra ketiga itu adalah Yaman karena bisa jadi itulah yang menjadi alasan kuat kenapa Adnan mengangkat Yaman menjadi direktur di perusahaan Sancakzadeh. Kembali ke pesta, Elif mengeluh kesakitan. Kakek Shahin agak panik, tapi Mirza menenangkannya dengan memastikan bahwa Elif akan baik-baik saja. Mirza pun segera membawa pergi Elif ke rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian terlihat Yaman datang dan kemudian Ferit yang datang bersama dengan Tanem. Aisyah terlihat sangat cemburu melihat keduanya berjalan beriringan, terlebih ketika Ferit memperkenalkan Tanem pada keluarganya dan mengajaknya duduk berdampingan dengan mereka. Merhaba, memnun oldum. Aisyah menatap tajam ke arah Ferit. Ferit dan Tanem memberikan kado pada Zetin yang duduk di samping Aisyah. Setelah Tanem dan Zetin pergi, Ferit mengajak bicara Aisyah dari hati ke hati. Dia jelaskan bahwa hubungannya dengan Tanem hanya sebatas pengacara dan kliennya saja. Tapi Aisyah tidak percaya bagaimana bisa seorang klien dibawa ke acara pesta dan diperkenalkan pada keluarganya. Aisyah pun beranjak pergi. Ferit terlihat menunggu Aisyah di luar toilet. Sekali lagi dia berusaha mendekati mantan istrinya itu. Dia mendekap Aisyah, dia menatap tajam ke arahnya, dan kemudian dia merayunya. Dia katakan dia terlihat sangat cantik dengan baju merahnya. Ferit bertanya apakah Aisyah tidak kangen dengannya. Aisyah terlihat malu-malu dan tidak bisa berkata-kata. Sejenak keduanya saling bertatapan. Ferit. Aisyah pun melepas dekapan Ferit kemudian melangkah pergi meninggalkan Ferit sendirian. Ferit dan Aisyah kembali ke tengah pesta.
Sidan mendekatinya dan memperingatkannya bakal ada perang antara ibunya dan pendonasi acara sunatan massal ini. Dan benar, tak lama kemudian Azadeh datang dengan congkaknya memanggil nama kakek Shahin. Şahin Avcı. Dengan santainya kakek Shahin menghadapi Azadeh. Azadeh marah karena dia merasa kakek Shahin telah merusak kebiasaan keluarga besar Sajakzadeh yang selalu mensponsori kegiatan sunatan massal di kota Antakya. Kakek Shahin sendiri merasa tidak bersalah karena menurutnya keluarga Sajakzadeh bisa berdema di acara lain. Azadeh Sancakzade. Aisyah pun mengiyakan kata-kata kakeknya itu. Dia menambahkan bahwa kakeknya tidak ada maksud lain selain hanya ingin membantu. Kemunculan Aisyah ini menyadarkan Azadeh bahwa Aisyah lah dalang dibalik rusaknya adat keluarganya. Dia tidak meneruskan perdebatannya lagi dengan kakek Shahin. Dia hanya menepuk dada Farid yang berdiri di belakangnya sebagai tanda agar Farid bisa mengatur kelakuan mantan istrinya itu, kemudian dia melangkah pergi. Farid sendiri kali ini tak banyak bicara, dia hanya memandang Aisyah dan kakeknya kemudian melangkah pergi. Sementara itu, Husain berusaha menghubungi Azadeh. Dia katakan ada hal penting yang ingin dia bicarakan dengan Azadeh. Mirza akhirnya kembali ke tempat pesta. Dia ajak kakek Shahin dan Aisyah untuk pulang. Farid tiba-tiba memanggil Aisyah, mendekapnya dan kemudian memohon agar Aisyah tidak pergi lagi ke Adana. Aisyah menganggap Farid hanya cemburu saja padanya. Farid pun menanggapi Aisyah bahwa dia sempat cemburu pula padanya. Aisyah hanya terdiam hingga Zaitin memanggilnya. Mirza mendekati Farid dan mengejeknya dengan mengatakan bahwa cemburu buta bisa merusak kesehatan. Farid jelas marah. Dia balas dengan mengatakan bahwa dia sangat ingin mengoyak-ngoyak hati Mirza. Farid tetap belum bisa mengambil Aisyah. Dia hanya bisa melihatnya pergi bersama Mirza. Keesokan paginya, terlihat Mirza sedang bersantai dengan berenang sembari terus membayangkan wajah ayu Aisyah. Sepertinya dia mulai terobsesi dengan Aisyah. Tak disangka kakek Shahin sudah duduk di tepi kolam. Dia ingatkan Mirza agar segera melakukan operasi ginjal pada Elif. Kakek Shahin akan berbicara langsung dengan Aisyah meminta agar dia bersedia mendonorkan ginjalnya. Jika dia menolak, dia akan mengambilnya dengan paksa. Tanpa mereka ketahui, Elif mendengar pembicaraan mereka berdua. Di pagi yang sama, Farid sendiri terbangun oleh suara panggilan telepon dari orang yang tidak dikenal yang mengajaknya bertemu di suatu tempat. Farid terlihat sudah menunggu orang asing itu di tepi jalan dan tak lama kemudian sebuah taksi berhenti tepat di depannya. Seorang gadis yang ternyata adalah Alif keluar dari taksi itu dan berjalan mendekati Farid. Alif berkata, Aisyah dalam bahaya. Kemudian dia segera pergi dengan taksinya kembali. Farid tak tahu harus berbuat apa dan berkata apa. Dia hanya berdiri mematung di tepi jalan.